yang semestinya digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, tentunya hal ini akan menyebabkan banyak kejadian kecelakaan. Contoh, misalkan teman-teman media sudah mengetahuinya banyak kejadian-kejadian gas meledak. Nah, akibat dari hal ini juga dimungkinkan terjadinya gas meledak di masyarakat karena sudah tidak sesuai dengan SNI dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga akan mengakibatkan kerugian negara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, akibat dari perbuatan kedua tersangka ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 800 juta. Itu, Mas. Kalau untuk dia bisa belajar, tahu cara ataupun belajar mengoplos gas ini dari mana, lalu para pelaku ini membeli gas-gas yang memang disubsidi oleh pemerintah ini, apakah beli resmi ke pangkalan resmi dengan secara satu mobil misalkan atau berapa banyak gitu? Untuk yang pertama, yang bersangkutan belajar dari otodidak. Jadi memang mungkin untuk era saat ini sangat mudah ya, mulai dari media sosial, kemudian dari video-video yang sudah ada di kalangan masyarakat itu bisa dipelajari. Yang kedua, cara otodidak. Jadi mereka memang melihat peluang yang ada, kemudian dimanfaatkan oleh kedua tersangka. Kemudian yang kedua, tentunya gas 3 kilo atau gas subsidi ini didapatkan dari beberapa tempat atau pangkalan-pangkalan dengan beberapa modus. Ya, dengan alasan dia akan membeli, kemudian akan digunakan pribadi, faktanya ditimbun di suatu tempat, di pabrik, dan disalahgunakan. Seperti itu. Kalau normal dijual di pasaran, misalkan harga normal di pasaran ini dijual 180, dia sanggup dengan menjualnya 160, sehingga orang lebih tertarik yang lebih murah. Seperti itu. Hasil keterangan jualnya di wilayah Cianjur dan di wilayah Bandung dan Cimahi. Tapi ini sedang kita dalami. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu, nanti sudah terkumpulkan beberapa tabung, kemudian dipasarkan, ditawarkan ke masyarakat. Oh, ini harganya murah nih. Nah, disitulah masyarakat tertarik, dan ada masyarakat juga yang curiga, loh ini kenapa kok murah? Akhirnya dilaporkan kepada kami, tim melakukan penyelidikan dan berhasil kita ungkap. Dan kalau tempat oplosannya ini di dalam gudang kah atau di ruang terbuka atau dekat dengan pemukiman? Di dalam gudang yang memang gudang itu sengaja dibuat di sebelah rumahnya seperti itu. Nah, kalau masyarakat atau pedagang warung tahu bahwa yang dibeli itu hasil oplosan, apakah bisa kena juga si masyarakat? Ya, tentunya itu perlu pendalaman lagi ya, Bang ya. Itu kena atau enggak, yang jelas kedua tersangka ini yang perlu kita berantas karena ini sangat berbahaya. Ya, ini sedang namanya pelanggaran memang harus ditindak, dan Bapak Kapolres sudah komitmen. Kemarin beliau sudah komitmen apapun bentuk pelanggaran dan masyarakat tahu, laporkan ke Polres Cianjur. Dan ini salah satu bukti bahwa Polres Cianjur langsung mengambil tindakan dengan cepat, dan inilah hasilnya. Dan saya berharap apapun tindakan pelanggaran dan merugikan baik dirinya, masyarakat umumnya, juga negara, ini harus segera ditindak. Dan ini sebagai bukti, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi dari saya sebagai Ketua MUI mewakili masyarakat, khususnya umat Islam umumnya semua, bahwa ini adalah tindakan pelanggaran yang langsung oleh Kapolres dilakukan penindakan. Dan saya mohon Pak Kapolres jangan bosan-bosan. Apapun bentuk laporan, tadi dilakukan penyidikan, kemudian penyelidikan, dan akhirnya diputuskan, diyakini bahwa ini merupakan suatu tindakan pelanggaran. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Cukup. Ya, terima kasih. Dan telah berkenan hadir dalam pelaksanaan press conference ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabung aja. Kalau yang kecil yang itu siap. Ini bukti ini. Masyarakat miskin tapi dipindah ke Masyarakat kaya. ya kan? Sama yang ini. Kalau ini kan nggak ada tulisannya nih untuk masyarakat miskin, nggak ada. Ya. Jadi ada selisih harga ya, Mas Hasan ya. Ada selisih harga. Dan mungkin juga ada pasarnya, namanya situasi ekonomi. Itu ya Mas Hasan ya. Masyarakat membutuhkan dan ini kebutuhan pokok. Jika ada peluang oknum-oknum ini untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun ini juga berbahaya untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Ya. Karena tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Ya. Jadi untuk masyarakat jangan sampai ini dirugikan. Nah, zaman udah split masih ada oknum-oknum yang menyakiti hati masyarakat. Ke masyarakat, aman untuk masyarakat miskin. Dipakai tulisannya. Ini bukan oh, bisa disungguhin aja dari sini. Ini taruh sini. Berapa lama nih? Berapa lama? Oh, 3 menit. Ini sekali lagi ini bukan tutorial. Dan sampai masyarakat ada yang mencoba-coba meniru yang dilakukan oleh. Tahu dari mana Pak? Awalnya dari mana Pak? Coba-coba dan berhasil gitu. Itu pakai SBR. Langsung dijelaskan sama pelakunya. Kalau saya menjelaskan mungkin sulit ya. Jadi ini tapi hanya sekilas menggambarkan untuk buka sedannya. Ini ya. Oke begitu. Kalau dapat guys.